Oke, jadi tahun lalu harga laptop itu masih gila-gilaan. Makanya kalau kalian lihat jarang banget DKI itu nge-review laptop, terutama laptop yang mainstream yang harganya 8 juta ke bawah. Karena menurut saya harganya terlalu overpriced dan kalau misalkan saya review harganya jadi naik. Cuman tahun ini harganya udah mulai normal. Contohnya kayak laptop yang akan kita bahas kali ini dengan harga 5 jutaan, dia udah pakai SSD. SSD-nya ini bukan SSD yang 256 GB tapi dikasih langsung yang 512 GB dan keyboardnya juga udah backlit. Dan perkenalkan, ini adalah XP 14S 1524AU. Kalau kita ngomongin desain, ya dari dulu XP 14S desainnya ya gini-gini aja ya. Form factornya tetap seperti ini, nggak ada perubahan atau upgrade yang menurut saya terlihat major atau signifikan. Bobotnya itu tetap ada di 1,47 kg dan ketebalannya ada di 1,99 cm, nggak sampai 2 cm. Cuman kalau dibilang dia yang paling tipis dan yang paling ringan di kelasnya enggak, tapi ya oke lah, masih ringan. Logo ciri khas XP 14S yang bulat dengan aksen chrome juga masih ada di form factor XP 14S ini. Dia ada dua pilihan warna, gold dan juga silver. Karena masuk ke laptop murah, ke entry level, jadi untuk bahan materialnya dia pakai bahan plastik polikarbonat. Untuk engselnya juga nggak bisa dibuka dengan satu tangan, nggak bisa dibuka sampai 180 degree delay untuk fitur presentasi. Nggak kayak pesaingnya di iPad Slim 3 yang sama-sama mainstream tapi bisa dibuka sampai 180 degree delay. Cuman yang bikin XP 14S ini beda dengan para pesaingnya dengan brand lain di harga segini ya, harga 5 jutaan. Untuk keyboardnya dia udah dikasih keyboard yang backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Feel keyboardnya ini juga udah nyaman di harganya. Travel distance-nya menurut jari saya pas dengan ukuran tombol yang juga cukup besar-besar. Ciri khas XP 14S di bagian kanan yang terdapat tombol home, page up dan juga page down sebagai tambahan juga masih ada. Yang saya kurang suka di XP 14S adalah tombol arrow-nya yang bagian atas bawah yang masih terlalu berdekatan. Jadi kayak nggak enak aja kalau misalkan kita gunakan untuk tabulasi data. Ya butuh adaptasi sekitar 1-2 minggu biar kita lebih kerasa feel bagian atas dan bawah arrow-nya. Tombol powernya juga udah memisah dengan keyboard. Jadi tombol powernya itu ada di bagian pojok kiri. Dan kalau misalkan kalian masih typo antara tombol backspace atau delete dengan tombol power, wah itu keterlaluan sih ya. Karena pojok kanan dan pojok kiri, ibaratnya kalau misalkan kalian deketin orang, orangnya itu jauh banget. Dan orang yang jauh ini nggak mau sama kalian gitu. Jadi nggak mungkin. Naik ke atas ke bagian layar, ukuran frame layarnya udah lumayan tipis di bagian sisi kiri dan kanannya. Cuman bagian bawah dan atas emang masih tebel. Karena di atasnya digunakan untuk webcam dengan resolusi yang standar aja di 720p 30 fps. Di atas webcamnya ini juga dikasih kayak semacam jambul yang fungsinya ini biar kalau misalkan kita buka laptopnya itu mudah. Ya sayangnya sih ya nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Kenapa sih kok laptop dibuka dengan satu tangan itu penting banget? Ya kalau misalkan kalian udah punya anak, nanti kalian akan ngerasa ya. Karena tangan satunya ini untuk gendong anak dan satunya untuk buka laptop. Gak mungkin anak saya banting dulu atau saya taruh di lantai dulu. Ya mungkin aja sih, tapi mungkin ya saya dicerai sama istri saya ya kalau ketahuan dibanting. Cuman sayangnya untuk membuat laptop dengan harga 5 jutaan yang udah punya keyboard backlit seperti ini harus ada bagian yang dikompromi. Apa itu? Layarnya ya. Jadi layarnya ini memang dimensinya standar karena namanya 14S, jadi dimensi layarnya ini 14 inch. Cuman untuk panelnya dia masih pakai panel TN dan resolusinya pun juga belum Full HD, masih HD. Kalau di website resmi dan juga official XP Store resmi sih nggak dibilang ya dia panel pakai apa. Cuman setelah saya buka laptopnya dan saya lihat seperkian detik aja, saya udah tahu kalau dia ini pakai panel TN karena ciri khas TN itu terlihat banget. Jadi kalau digunakan untuk browsing aja sih ya oke. Kalau digunakan untuk preview hasil foto atau video, lebih baik sih di-extendkan aja ke monitor yang secara kualitas dia lebih baik. Atau minimal monitor itu panel IPS lah. Kalau untuk nonton film ya oke aja asalkan nontonnya pas, jadi POV-nya itu kita pas di tengah. Karena kalau misalkan kita tonton dari pinggir, ada screen bleeding dan juga color shifting, nggak nyaman. Jadi kalau misalkan kalian nobar, pastikan kalian nontonnya di tengah. Biar yang kanan, yang kiri itu biar cepet silinder matanya. Terus untuk audio di official store XP itu dibilang kalau audionya ini pakai Bang & Olufsen. Cuman di casingnya ini saya nggak melihat ada tulisan Bang & Olufsen. Dan ketika saya coba juga nggak kayak suaranya XP Spectre ataupun XP Envy yang memang kalau misalkan pakai Bang & Olufsen itu suaranya itu khas gitu. Jadi bassnya itu masih cukup kedenger, cukup empuk. Ini enggak. Suaranya itu treble, jadi ya ciri khasnya XP 14S. Kira-kira seperti inilah suaranya.
Kalau kita ngomongin spesifikasi, di harganya 5 jutaan ini nggak bisa dibilang dia yang memberikan yang paling wah di kelas harganya, karena untuk prosesornya dia pakai AMD Athlon 3050U atau biasanya disebut dengan Athlon Silver dengan 2 core 2 thread yang maksimum boostnya itu ada di 3,2 GHz. Dan untuk memori RAM-nya secara default dia 4 GB single channel DDR4 2400 MHz. Cuman yang saya suka dari XP14S itu RAM-nya nggak pernah onboard, jadi kita masih bisa upgrade lagi. Dan saran saya sih kalau misalkan emang budgetnya lebih ya dikasih aja RAM 4 GB lagi biar jadi dual channel. Dan nanti di tes performanya akan kita coba RAM secara default 4 GB dan kita tes pakai dual channel. Cuman kita punya RAM itu 8 GB, jadi nanti bakal jadi 12 GB dual channel. Tapi ya nggak apa-apa lah. Untuk storage, nah ini yang saya suka dari XP14S tahun ini ya. Karena di brand lain di harga 5 juta SSD-nya itu biasanya dikasih SSD 256 GB. Ada juga yang kasih 256 GB terus SATA. Ini kita dikasih kapasitas yang 2 kali lipatnya, lebih lega dengan kapasitasnya itu 512 GB dan speednya juga bukan speed SATA yang 500 Mbps, tapi NVMe Gen 3 yang speednya itu hampir 2000 Mbps. Di kelas harganya 5 jutaan, SSD-nya ini termasuk mahal. Terus kalau misalkan kita pengen upgrade storage juga masih bisa karena masih ada port SATA 2,5 inch buat yang mau upgrade ke hard disk atau SSD SATA. Sebenarnya di harga 5 jutaan ini untuk XP14S yang pakai Athlon Silver 3050U 2 core 2 thread 4 GB RAM-nya secara default, ya kebutuhan ringan lah atau produktivitas ringan yang bisa di cover sama laptop ini. Contohnya ya kayak browsing, tabulasi data, bikin script, ya entertainment pun dia bisa, cuman ya kalah di layarnya yang menurut saya masih pakai penalty end. Cuman nggak apa-apa ya, kita tes aja performanya sejauh mana dan kita tes gaming dan juga editing. Jadi pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan konfigurasi RAM yang 4 GB ya. Dan hasilnya untuk single core-nya itu dia dapat skor 103 poin. Untuk multicore-nya Athlon Silver ini dapat 194 poin di konfigurasi RAM 4 GB. Setelah kita upgrade menjadi 12 GB dual channel memang ada penambahan performa, tapi ya nggak banyak-banyak banget lah ya. Dengan single core-nya itu 106, multicore-nya ada di 211. Terus kalau kalian ngotot laptop ini digunakan untuk rendering Adobe Premiere Pro, ya bisa, cuman ya lama ya. Ini kita udah pakai konfigurasi RAM yang 12 GB dual channel dan hasilnya XP14S dengan Athlon Silver-nya mampu merender video Full HD bukan 4K ya di durasi waktu itu 11 menit 13 detik. Ya bisa, tapi ya harus ekstra sabar. Dan untuk performa gamingnya kita coba di game Dota 2 yang footage sebelah kiri itu pakai konfigurasi RAM dual channel 12 GB dan yang kanan itu 4 GB secara default. Kalau kita lihat konfigurasi RAM yang dual channel itu dia lebih stabil. Dia memang ada drop FPS tapi nggak sampai 40 FPS seperti di RAM yang 4 GB. Dia stabilnya itu ada di sekitar 60-an FPS yang kalau misalkan kita gunakan untuk main game ini ya masih oke lah di atas 60 FPS. Untuk settingannya ini pakai settingan resolusi bawaan ada di XD dan grafiknya ada di fastest. Di Valorant settingan sama juga ada di XD, grafiknya ada di rata kiri dan hasilnya sama juga ya mirip-mirip kayak Dota tadi. Kalau untuk selisih FPS-nya sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman di konfigurasi RAM dual channel 12 GB dia itu lebih stabil ketika war. Kalau misalkan 4 GB ketika war itu dia langsung kayak drop FPS gitu. Terus kalau untuk konektivitas, untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 802.11 AC atau Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya sayangnya Bluetooth-nya bukan versi 5 tapi masih pakai 4.2. Dan kalau untuk portnya di bagian kiri dia ada Kensington lock, terus juga ada USB 3.2 Gen 1, di sebelah kanan ada input power, ada input LAN, 2 buah USB Type A dan audio jack combo. Yang absen adalah port untuk SD card. Terus kalau untuk masalah baterai, kemarin ketika saya coba laptop ini untuk bikin script dan saya pakai Microsoft Edge untuk browsernya, Wi-Fi on, brightness-nya ada di 50%, volume 20%, baterainya ini bisa tahan sekitar 5 jam 10 menit, ya standarnya laptop mainstream. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP14S DK1524AU ini. Kenapa saya sebutkan lengkap? Karena untuk XP14S dan untuk DK-nya sendiri itu ada banyak banget SKU-nya, jadi pastikan kalian carinya itu XP14S DK1524AU. Untuk harganya, tadi kan saya bilang 5 jutaan. Apakah harganya 599? Enggak ya. Kalau saya bilang 5 jutaan tapi harganya 599 biasanya bakalan banyak yang emosi. Padahal itu juga masih tetap 5 jutaan ya, walaupun kurang 1000 udah jadi 6 juta. Jadi harganya itu kalau saya lihat di beberapa marketplace banyak yang jual di harga 5.299.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan karena laptop ini garansi resmi, jadi di harga 5 juta tadi juga sudah include dengan Windows 11 dan juga OHS atau Office Home and Student
2021. Jadi istilahnya kita tinggal pakai aja. Kalau kelebihannya jelas ada di bagian SSD-nya yang dikasih gede di harga segini ya, dengan 512 GB. Keyboardnya selain udah nyaman juga udah pakai backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness, bukan cuma mati dan nyala aja. Buat yang suka bikin script atau kerja di gelap-gelapan ya pasti bakalan membantu keyboard yang backlit seperti ini. Cuman komprominya ada di bagian layarnya. Yang karena saya terbiasa melihat panel layar IPS ya, ngelihat panel ini tuh ibaratnya kayak saya udah putus sama mantan saya dan mantan saya itu terlihat lebih cantik ketika dia udah putus gitu. Tapi itu kan saya jadi pengen balik ya. Kalau ini bedanya, saya kalau udah pakai IPS saya nggak mau balik lagi ke panel TN. Tapi intinya seperti itulah, kalian paham lah ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Stabdi and see you on the next video. Bye-bye!